على من براني أمري على من براني ربي الله حبيبي قول حاله يراني به قيامي ومن حلعون في كل شاني العون في كل شاني وحول حسن مانع من حواضز زماني حسبي أني إلي حنساب وعلمه كفاني وعلمه كفاني بالعطاء والمداد من قبل ما تلوب يراني ليس لي قصد غير ما معي قصد ثاني معي قصد ثاني قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني لطمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني وإن كنت جاني في الوجود قامر قل قاصي وداني يا جزيل اللطايا من بعيني الرعاني بعيني الرعاني لست بخايف فجد لي بماني واعطني ما طلبت من جميع الأماني من جميع الأماني خصني من نوالك بالأطال امتناني وحدني للطريق ويميت جناني يميت جماني ذا مراد الذي قد أعربت باللسان ثم من بعيد حازا عدل مقصود الثاني مقصود الثاني وحو قربي من المختار طه اليماني حل من حيث ما قد حال لفعل المكان حال فعل المكان بعد ما تشهد عيني مشهد عياني ربي صل عليه إنه مرضي وشاني
إنه مرضي وشاني ربي صلي عليه إنه مرضي وشاني الحمد لله رب العالمين. الفاتحة الله يفتح وألنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأحلاث واللقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين وشيخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة كما أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadhana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizati wal hajijil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بالوجود المصطفى هادي محمد أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, umur yang panjang. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga mudah-mudahan kita duduk di majlis ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan dan menerangkan pembahasan tentang haid. Ya, tentang haid, sesuatu yang berhubungan tentang perempuan. Alhamdulillah kemarin kita sudah jelaskan paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Al-yawm wa laylah. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya situn au sab'un. Ya, 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu, paling banyaknya khamsata asyara yauman, 15 hari 15 malam. Intinya dia tidak lewat hitungan dari 24 jam. Mau dia 1 hari 1 malam, mau dia 6 hari, mau 7 hari, ataupun 15 hari. Kalau lewat daripada waktu-waktu yang disebutkan, itu namanya darah istihadah. Nah, istihadah ini hukumnya wajib sholat atau tidak? Tetap wajib, tetap dia wajib sholat. Bukan mentang-mentang keluar darah dia tidak sholat, tidak. Tetap wajib sholat. Nah, maka wabil khusus untuk perempuan banat, ya, keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, wabil khusus perempuan. Ya,
Kalau yang sudah misalnya sudah berumur ya atau monofos itu kan tidak keluar. Ini biasanya yang banyak lalai itu banat, anak-anak perempuan yang baru mulai dewasa. Nah, itu banyak yang melalaikan. Terkadang juga tidak dihitung haidnya berapa hari, keluarnya jam berapa, dikumpulkan darahnya ketika dicatat berapa, enggak. Nah, itu sembarangan. Kadang-kadang waktu haid dia juga sholat, waktu ketika dia ketika dia suci juga enggak sholat. Ya, haid enggak sholat, istihadhah juga dia enggak sholat, waktu suci juga tidak sholat. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ini banyak ya. Nah, ini kendala bagi orang tua. Jadi kita semuanya ini bakal menjadi orang tua. Ya, bakal yang belum menikah bakal punya istri. Bakal punya anak. Bakal punya anaknya bakal dewasa. Nah, inilah pelajaran haid ini sebenarnya kitabnya khusus ini. Ada pembahasan khusus tentang haid. Begitu juga kitab di dalam fikih babun nikah. Ada khusus tentang nikah. Ada bab faraid namanya. Khusus penjelasan tentang faraid. Lengkap di dalam fikih ini. Bukan hanya dalam haid atau dalam sholat tentang wudhu saja, akan tetapi tentang ekonomi juga diajarkan di dalam kitab fikih. Ala kulli hal. Sekarang kita masuk pembahasan kitabus sholah. Kitab yang menjelaskan tentang sholat. Jadi awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Allah tidak nanya ya amal ibadah yang lain tidak. Yang ditanya ketika ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maktub amal ibadahnya, dicatat amal ibadahnya itu diantaranya adalah sholat. Tapi Allah butuh tidak sholatnya kita? Allah tidak butuh sholatnya kita. Ya, untuk apa Allah butuh sholatnya kita? Ya, manusia yang butuh menyembah kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Jadi Allah itu ingin melihat hamba yang memang menyembahnya dan hamba yang menyekutukannya. Jadi hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di antaranya syirkul akbar, syirik yang sangat besar. La yughfar, dia tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, macam-macam modelnya. Ya, macam-macam bentuknya. Ya, macam-macam bentuk yang Allah buka ya ketika di muka bumi ini. Tapi amal ibadah salat itu tidak dilihat. Sama kayak majlis ta'lim. Majlis ilmu itu seandainya kalau Allah buka tirai hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hum yatataqqatu ya, mereka saling membunuh antara satu dan yang lainnya. Taqatta'a itu terpotong. Kalau dia saling membantai, taqattalun, mereka saling membunuh. Itu kalau seandainya ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka saling tarik-tarikan, berebut-rebutan tentang ilmu tersebut. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup ya ilmu tersebut bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah petunjuk hidayah untuk mereka memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang masuk pondok pesantren. Di Jawa itu ribuan santrinya. Ya, kalau di Jambi palingan tidak sampai ribuan, ratusan. Semuanya jadi kiai, semuanya jadi orang alim, semuanya jadi guru, enggak. Kalau seandainya yang ribuan di pondok pesantren itu jadi kiai, jadi guru, enggak repot kita nyari guru di kampung-kampung kita. Ya, enggak semuanya jadi orang alim.
Nah, itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah di dalam kecerdasan di dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerdasan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan. Allah yang memberikan kebaikan kepadanya, maka akan dicerdaskan oleh Allah di dalam agama. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kadang-kadang kita hadir majlis taklim, duduk belajar ilmu, susah nih nangkapnya. Apa ini yang diajarin nih? Enggak paham mana. Iya, memang awal-awal pelajaran kayak gitu memang. Datang nanti timbul was-was, ya, keraguan dan yang lainnya. Nah, itu cobaan bagi penuntut ilmu. Bukan nuntut ilmu itu hanya di pondok pesantren, enggak. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan, menyimak, memahami, itu termasuk juga talibul ilm. Orang yang menuntut ilmu. Yang mengajarkan ini namanya khadimul ilm. Orang yang menyampaikan ilmu namanya khadim, pembantu. Pembantu menyampaikan, ya, kepada siapa? Kepada penuntut ilmu. Jadi yang khadim pembantu tadi belajar ilmu, apa yang disampaikan tadi, yang dapat itu disampaikan. Yang mendengar juga mendapat ilmu disampaikan. Nah, inilah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak imam-imam terdahulu itu ada umurnya yang 40, ada yang umurnya 50 tahun. Masih nuntut ilmu. Belajar ilmu sampai-sampai bisa menjadi imam yang agung, yang besar, yang dikenal oleh kalangan umat Islam. Banyak. Begitu juga ada satu kisah, satu imam awalnya belajar dia. Masuk pondok pesantren disuruh ngafal ini tidak hafal, suruh belajar juga tidak masuk. Akhirnya keluar dari pondok pesantren. Kebetulan hari hujan. Pas hujan dia berteduh di bawah goa. Kebetulan di goa tadi ada satu air tetesan air di batu. Batu yang keras itu ditetes dengan air yang lembut itu bisa bolong. Jadi ini imam ngelihat, ini batu yang keras saja bisa bolong. Kok saya punya hati, punya akal pikiran yang Allah berikan, lembut. Kok enggak bisa? Akhirnya dibalik lagi. Jid wal ijtihad, semangat di dalam menuntut ilmu, maka dia diberikan kemudahan di dalam pemahaman ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Kalau ilmunya Allah itu wasi'ah, luas, ya, menyeluruh. Jadi orang dahulu dikasih ilmu oleh Allah, apakah tidak berkemungkinan orang zaman sekarang itu ilmunya melebihi daripada ilmu-ilmu muqarrab, orang-orang terdahulu. Nah, itu tergantung ala hasabun niyah. Misal kita tidak mampu, Bib, saya ini sudah tua, Bib, umur 50, 60. Kalau mau ngafal itu tidak mungkin lagi untuk masuk misalnya. Ya, diniatin untuk ilmu, belajar, ya, nyenangi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita duduk dengan niat yang bagus, istiqomah di dalam menuntut ilmu, insyaallah Allah takdirkan kita punya anak, punya keturunan, itu insyaallah menjadi orang alim. Itu niat menuntut ilmu. Sama kayak zaman sekarang inilah, ya, zaman-zaman abah-abah kita dulu. Itu kalau diantaranya untuk duduk nuntut ilmu itu susah. Duduk untuk nuntut ilmu karena zaman dulu kan memang dituntut untuk bekerja. Kadang kerjanya dari siang sampai malam, sampai ke subuh. Ada juga dari pagi sampai ke sore, ada juga sampai malam. Tidak sempat untuk hadir belajar ilmu, itu tidak sempat. Begitu juga teknologi zaman dulu itu, kan palingan rekaman atau MP3 kan bisa kita dengar. Kalau zaman sekarang media sudah macam-macam. Mau dengar ceramah siapapun di dalam HP itu semuanya ada semua. Kebaikan ada,
keburukan, kejelekan juga ada. Lengkap di dalamnya. Nah, itu tergantung kita yang menggunakannya. Nah, ala kulli hal. Nah, itu di zaman dulu, supaya anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya ini dibawa. Dibawa ke mana? Kepada guru, pada orang soleh, minta didoakan. Misalnya datang ulama-ulama dari luar misalnya. Oh, si fulan datang. Itu mereka berbondong-bondong bawa anaknya. Datang, Syekh, Syekh, ud'u lahum. Tak tolong doakan. Itu tidak bisa bahasa Arab. Kita kan mutarjimnya kan ada kan, penterjemahnya. Ustaz minta tolong, minta doain anak-anak. Nah, itu didoain, dipegang kepala. Karena kenapa? Karena sir dari sentuhan mereka, ya, sentuhan sir dari sentuhan mereka itu memandang syekhnya, gurunya. Gurunya memandang gurunya. Gurunya memandang gurunya lagi sampai memandang siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sir itu cahaya yang Allah kasih dari Nabi Muhammad sampai ke sahabat, tabi'in, sampai ke imam-imam, setelah itu turun ke guru-guru, sir mereka sampai. Ala kulli hal. Nah, itu yang biasa diamalkan daripada amalan as-salafun as-saleh, amalan daripada orang-orang yang soleh. Jadi insyaallah mudah-mudahan anak kita, keturunan kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada agama yang benar, daripada akidah yang benar. Insyaallah anak-anak kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang ada di zaman sekarang. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini di antaranya dari kitabus shalah. Ini salat ini yang tadi Habib sebutkan dalam hadis Nabi, yang pertama kali nanti yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan salat ini juga bukan Allah butuh salatnya kita, bukan. Allah itu melihat kepribadian daripada hambanya yang memang sungguh-sungguh menuhankannya. Ya, bukan menuhankan main-main. Pas lagi galau, rajin sholatnya. Pas lagi ujian, rajin sholatnya. Pas lagi ada masalah antara suami, istri, dan anak, dan yang lainnya, kerabat yang lainnya, baru sholat. Kalau tidak ada masalah, tidak sholat. Bukan itu. Atau misalnya pengen kayo, baru sholat dia. Kalau mau sholat, ini insya Allah kayo, tajir. Tidak. Sholat itu untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah seorang laki-laki Bani Israel. Seorang laki-laki Bani Israel ini, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 500 tahun. Ada umat Nabi Muhammad umurnya 500 tahun? Tidak sampai. Ya, palingan 60, 70. 500 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedip mata pun dia bermaksiat. Sekedip mata pun tidak pernah maksiat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji ini pemuda. Itu 500 tahun itu masih pemuda. Bukan orang tua, bukan. Masih pemuda. Akhirnya diturunkan oleh malaikat untuk menguji ini pemuda. Lalu malaikat bertanya kepada ini pemuda, "Wahai ahlu ibadah, wahai pemuda yang ahlu ibadah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengujimu." Boleh, kata dia. Lalu ditanya sama malaikat, "Saya mau tanya kepada engkau, wahai ahlu ibadah, engkau ingin masuk surganya Allah dengan amal ibadahmu atau dengan rahmat Allah?" Tapi dengan pedenya dia bilang, "Saya masuk surga dengan amal ibadahku." Karena kenapa? Karena kalau dalam bahasa intelektualnya, kalau orang kerja di perusahaan, kinerja kerjanya itu memang bagus. Tidak pernah bolos, tepat waktu, ya. Malahan dia dilebihkan waktunya. Tidak pernah lolos, tidak pernah
Tidak hadir, ya hadir terus. Ala kulihat. Kalau kinerjanya bagus, ya bisa dia bakal naik jabatan. Tapi ini pemuda, pede dia. Ya, rajin ibadah, saya nyembah Allah. Tidak pernah sekedip mata pun maksiat. Ya, yakin dia bakal masuk surga dengan amal ibadahnya. Tapi yang anehnya kita ya. Ya. Ibadah kadang bolong-bolong, subuh lewat, kadang isya nunda-nunda, ngobrol-ngobrol, akhirnya isya lewat, subuh lewat. Ya kan, itu kita tuh. Ada yang tidak pernah ninggalin sholat subuh? Seumur hidup, ada? Ada, pasti pernah kan? Yang tidak pernah maksiat? Sekedip mata pun tidak pernah maksiat. Bib, anak tidak pernah maksiat, Bib. Biarpun sekedip mata. Jangan sekedip mata, kita keluar dari rumah bawa motor, lihat paha wanita. Iya, jangankan paha, wajah wanita, tangan wanita ini. Ya, kita lihat. Atau betisnya. Itu sudah maksiat. Maka Imam Syafi'i itu, syakautu ila waqi'in. Aku mengeluh kepada guruku, Imam Waqi'. Su'a hibdi, keburukan hafalan. Akhirnya dituntun oleh Imam Waqi'. Apa sebabnya? Likathratul ma'asi. Karena disebabkan banyak melakukan maksiat. Imam Syafi'i ke pasar cuman nengok betisnya perempuan cuman. Tumit dia, bukan betis, tumit perempuan. Mulai hafalannya samar-samar. Itu Imam Syafi'i. Kayak mana kalau kita? Kita ngapal 5, ya, ke pasar, ya hafal kuat. Besok nambah lagi, yang 5-nya hilang. Ke pasar lagi, hilang lagi 5. Makin banyak hafalan, makin hilang. Tapi jangan kecewa ya. Tetaplah ngafal. Ya, dia hilang, diulang terus, insya Allah dia bakal kuat. Jangan kita menjadi orang yang apa? Yang putus asa. Aidu salabib daripada ngapal, hilang-hilang juga maksiat kata dia. Jadi dia tidak ngapal, jangan salah. Tetap ngafal. Ngurangin misalnya maksiat, dikurangin. Nah, karena manusia itu mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu tempatnya manusia. Akhirnya ini laki-laki, seorang pemuda, pede dia bilang, saya ini wahai malaikat, masuk surga dengan amal ibadahku. 500 tahun saya tidak pernah bermaksiat sekedip mata pun. Ya mungkin kalau kita ngelihat presentasinya, ya goal ini. Ini orang goal memang. Kalau dalam perusahaan, ya tidak pernah bolos, sudah itu tepat waktu, tidak pernah melanggar dan yang lainnya. Ya, rajin, lolos dia. Tapi apakah di hadapan Rabb Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia lolos atau tidak? Akhirnya malaikat tadi balik lagi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ini pemuda ketika saya mengatakan engkau bakal masuk dengan amal ibadahmu atau dengan rahmatmu. Tetapi pemuda itu mengatakan dia bakal masuk ke dalam surgamu dengan amal ibadahnya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk menyeret ini pemuda. Ketika diseret ini pemuda, ditarik, jerit-jerit pemuda ini. Minta tolong dia, minta maaf. Alhasil kata malaikat, sudah. Kalau engkau tidak percaya, amal ibadahmu yang 500 tahun tidak pernah maksiat, itu diambil, dicongkel matonya dengan amal ibadahnya. Ditimbang sama malaikat. Tidak tahunya timbangan nikmat mato itu lebih berat daripada amal ibadahnya yang 500 tahun. Cuman mato sih kok nih. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya nikmat semua yang Allah berikan. Nah, jadi alhasil pemuda ini jerit-jerit minta maaf, minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia baru mengakui dia bakal masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita minta rahmatnya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah.
Tapi masuk tak kira-kira? Tak kira-kira masuk tak? Beb, subuh bolong beb. Ya. Dia subuh rajin, tapi bininya tak subuh juga. Tanggung jawabnya siapa? Ke suami. Istrinya buka aurat, tanggung jawabnya suami. Berat itu jadi suami. Bukan enteng-enteng, bukan ente maksud jadi suami itu kerja pagi balik sore bawa fulus ngasih bini dah. Bukan itu Tanggung jawabnya, bebannya sangat berat. Ala kulli hal. Nah, jadi ya, kita sesuaikan ala kulli hal. Nah, jadi amal ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, kita lakukan, ya kita kerjakan selagi kita dalam keadaan sehat wal afiat. Ini kita masuk pembahasan tentang fasal a'dzarus salat. Udzur di dalam salat. Ada berapa? Itsnan, ada 2. An-naum wa nisyan. Tidur sama lupa itu termasuk daripada udzur di dalam salat. Ada enggak selain itu? Ada di dalam kitab besar, di antaranya jamak sama ikrah. Menjamak solat sama ada orang yang solat ikrah dipaksa, dia tidak boleh melakukan solat. Misal contoh di zaman Belanda misalnya. Dia bawa senapang, kepala gitu ditaruh. Tidak usah solat nanti. Kerja terus. Kerja. Ya, tidak ada waktu solat, tidak ada waktu makan. Ini kalau kita melawan, ditembaknya tidak? Mati. Sudahlah, kerja. Boleh, termasuk daripada udzur. Itu nanti insya Allah di kitab besar. Tapi dalam kitab Safinatun Najah, cuman disebutkan udzur solat itu 2. Di antaranya adalah nom dan nisyan. Kalau seandainya solat itu ada keringanan boleh ditinggalkan, maka Nabi kita Muhammad SAW makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi kita Muhammad lebih dulu meninggalkan sholat. Perang contoh. Ada orang perang di zaman Nabi meninggalkan sholat? Tidak pernah. Maka di dalam bab namanya syiddatul khauf, dalam keadaan mendesak, genting, ketakutan, itu ada sholat, tata cara sholat ketika perang. Itu ada nanti ada kitab khususnya. Ada khusus kitab membahas tentang sholat perang ketika kita dalam keadaan perperangan sholatnya. Ada berapa macam itu? Ada berapa macam? Ala kulli hal. Ini seandainya kalau Nabi SAW perang itu termasuk udzur, maka Nabi lebih dahulu meninggalkan sholat. Tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat biarpun dalam keadaan perang sama sekali. Misal di Indonesia perang misalnya. Sholat. Ya, sholat, tetap sholat. Orang perang kita sholat. Tapi ketika musuh nyerang, boleh gerak. Boleh kita bergerak. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Boleh kita bergerak dalam keadaan genting atau dalam keadaan mendesak. Atau misalnya kalau zaman sekarang kan kayak di Indonesia kan jarang tuh perang-perang misalnya. Atau misalnya bisa tidak kita contohkan seperti ada orang misalnya maling sendal. Atau ada orang maling motor misalnya. Kebetulan di masjid itu ada CCTV-nya. Lagi sholat nih iseng-iseng nengok ke atas. Misalnya. Ya. Ditengok dia. Ini maling sendal anak nih nampaknya. Boleh tidak kita kejar? Boleh. Atau dia ada orang maling motor. Boleh kita kejar? Boleh dikejar. Hifdzul mal namanya, menjaga harta. Atau misalnya ada anak kecil yang masuk ke dalam selokan atau masuk dalam kolam. Kita ngelihat, sudah tinggalin sholat. Kita bantu dulu. Tinggalin sholat, nyelamatin harta dulu. Nah, setelah selesai itu baru nyambung sholat. Tapi langkahnya sudah banyak, Bib. Sudah ente anggap syiddatul khauf.
Tapi tidak mungkinlah sholat di pinggir jalan kan. Ya. Balik lagi inti wudhu, ya, atau masih ada wudhu, cuci kaki langsung sholat lagi, ulang awal. Tapi kalau dalam siddatul khawf boleh. Misal ada musuh mau nyerang kita, kita lawan dulu pakai pedang misalnya. Sudah lawan, mati musuh tadi, langsung sholat lagi. Biarpun bergeraknya ribuan kali, tidak masalah. Nah, itu diperbolehkan. Nah, kalau dalam keadaan siddatul khawf. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan. Nabi kita Muhammad itu 100% dijamin oleh Allah bakal masuk surga. Tapi masih sholat. Kita belum tentu belum sampai 100%. Mungkin 10 atau 20% kemungkinan masuknya surga, ya, atau tidaknya. Tapi kita berani meninggalkan sholat. Berani kita melalaikan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat istiqomah di dalam melakukan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya a'dzarus salat itsnan. Udzur salat ada dua. Tidur. Nah, tidur ini daripada uzur di dalam salat. Apa pengertian udzur di sini? Innal a'dzar allati la ya'thamu man akhara shalah an waqtiha bisababiha. Di sini udzur yang tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya ataupun keluar waktunya. Tidak dosa dia, tidak berdosa. Contoh misalnya, dia tidurnya jam berapa? Jam 11 siang. Tidur dia jam 11 siang, akhirnya bangunnya jam berapa? Maghrib. Pas adzan maghrib itu bangun dia. Nah, jam 6 lewat. Berarti adzan maghrib. Lewat zuhur sama asar. Berdosa tak tidurnya? La ya'tham, maka tidak berdosa. Hukumnya tidak dosa. Ini kalau dia sebelum masuknya waktu. Bagaimana Beb seandainya kalau dia tidur waktu zuhur sudah masuk. Tapi dia ini habis syughul kerja misalnya. Habis gali sumur misalnya. Atau gali tanah lah misalnya. Capek. Akhirnya sudahlah. Nengok jam. Nah, inilah jam 12 lewat lah. Sudah zuhur masuk. Istirahatlah sebentar jam 2 baru bangun. Boleh tidur? Boleh. Tapi dengan azam keinginan dia bakal melakukan sholat dan bakal bangun. Atau misal lebih gampang lah, misalnya dia sudah masuk waktu zuhur, ana mau istirahat dulu lah sejam, jam 1 baru bangun mau sholat zuhur. Tak tolong bangunin ya. Ya aman lah ana bangunin. Alhasil yang diamanahin tadi keluar, lupa dia. Lupa pas dekat maghrib baru nelpon, halo, oi maaf nih anak lupa katanya. Baru dia nelpon maghrib. Lewat juga zuhur sama asar. Apa hukumnya? Dosa tak? Hukumnya tidak berdosa. Karena kenapa? Udzur di dalam sholat. Biarpun sebelum masuk waktu ataupun sudah masuk waktu, tapi ketinggalan sholatnya ini tidak layak tham, tidak berdosa. Faham sampai di sini? Faham? Ya. Itu tidak dosa. Kecuali ketika dia tidur, sudah masuk zuhur, tidur tak ya? Kayaknya lewat nih. Tidak bangun ini. Sudah itu tidak ada ngasih tahu kawannya, tidak tolong bangunin. Atau istrinya, atau suaminya di rumah, atau anaknya. Akhirnya tidur langsung. Kalau zaman sekarang kan enak pakai HP, ya alarmnya dihidupin jam 2 misalnya, jam 2 siang. Ditaruh dekat, jangan taruh dekat bantal. Kalau ditaruh dekat kuping bantal biasa dibuka, dimatiin. Nah, itu taruhnya di atas lemari atau di bawah ranjang. Nah, di bawah ranjangnya itu ditaruh di situ. Jadi ketika dia dengar suara langsung bangun. Dicari dulu kan, mana suaranya. Nah, itu insya Allah dia bakal bangun. Karena disebabkan dia sudah berdiri. Nah, kalau di sebelah bantal itu biasanya wabil khusus subuh.
Iya, subuh dingin, narik selimut, dengar suara itu, kebangun dia. Bentar lagi 15 menit. Tidur akhir lewat. Lewat keluar dari waktunya. Nah, itu hukumnya apa? Berdosa atau tidak? Kalau dia bakal tahu tidak bakal kebangun dan tidak ada mesan kepada istrinya, suaminya, anaknya atau orang yang lebih dekat dari dia, maka hukum tidurnya dia dosa. Tapi asalnya di sini kan disebutkan a'dzar, udzur di dalam sholat an-naum, tidur. Tapi ada yang juga yang bilang, Beb, anak kadang sholat subuh itu tidur, Beb. Termasuk udzur enggak? Kalau saking ngantuknya kan subuh bangun, imam itu panjang dan bacaannya misalnya. Wabil khusus ketika surah sajadah. Ada ngantuk tidur di sholat. Ketika waladhdallin baru kebangun Fatihah. Baca surah lagi, tidur lagi. Apa sih mau Allahu Akbar baru bangun. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Karena sholatnya tidur. Kalau sholatnya tidur karena ketika seseorang terpejam matanya maka wika usah. Wika usah itu anusnya terbuka. Ini penyebabnya bahwa ketika mata terpejam, anusnya terbuka, angin itu keluar. Ini yang menyebabkan batalnya sholat, batal wudunya. So, kalau bukan tidur, kecuali kalau dia sholatnya duduk. Sholat duduk, ya mantap. Kemarin ada syarat-syaratnya kan. Nah, mantap, itu tidak masalah dia tidur. Tapi yang masalahnya, tidak mungkinlah kita sholat lagi sambil tidur. Ya, sholat sambil tidur. Nah, maka tidur itu ada waktu-waktunya. Nah, jadi kita susun waktu, pas kita mau tidur itu kita susun. Misalnya kita, anak ini biasa kalau tidur jam 11 misalnya. Atau jam 12 lah. Nah, ketika bangun subuhnya segar. Ada juga sebagian orang sampai jam 3. Dia tidur, nanti jam 5 subuh dia bangun. Ada yang kuat. Ada yang tidak kuat seperti itu. Itu ala hasabun nafas ya, tergantung diri masing-masing, jiwanya kita masing-masing. Ada yang sanggup dari maghrib ke isya sampai subuh tidak tidur-tidur. Ada juga yang sanggup seperti itu. Nah, ada juga yang tidak sanggup. Ala kulli hal. Jadi kita lihat dari adah kebiasaannya. Beb, kalau ana begadang itu biasanya jam 2 balik ke rumah tidur, subuh pasti bangun. Ya, pasti bangun. Kalau kita misalnya pernah anak tidur jam 2, subuhnya lewat. Minggu besok mau diulang lagi seperti itu. Kalau dia ulang lagi seperti itu berarti sengaja dia bakal ninggalin sholat. Tapi kan belum masuk waktu. Subuh kan belum masuk waktu. Tapi dilalaikan dengan hal-hal yang seperti itu menyebabkan ya tinggalnya sholat. Ini menjadi haram. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan annal awal min a'dzar shalah an yanama syakhs qabla dukhul waqtiha mutlaqan aw ba'dahu wa huwa yadhunnu anna yastayqidhu qabla an yadhigal waqtu anha thumma la yastayqidhu ila ba'da daiqihi fa innahu la ya'tham bihadza at-ta'khir wa la yajib ala fawriyatil qada. Jadi intinya ketika dia sebelum masuk waktu ketiduran, zuhur, asarnya lewat, maghrib baru bangun. Apakah wajib langsung diqada atau tidak? Di sini disebutkan wala tajibu alaihi fawriyatul qada. Maka tidak wajib dia langsung mengqada salatnya enggak. Misalnya besok pas ingat langsung diqadha. Dia tidak ada langsung wajib mengqadha. Kecuali kalau memang sengaja. Sengaja sudah zuhur baru masuk, dia tidak bakalan bangun, memang sengaja ninggalin. Itu wajib seketika itu dia mengqadha salatnya. Ini jangan sampai kita istri kita, anak kita, sanak kerabat kita yang melalaikan sholat. Apa hukumnya kita mengingatkan? Mengingatkan sebelum masuknya waktu hukumnya sunnah.
ketika sudah masuk waktu, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Terkadang ada juga sebagian bapak ibu punya anak. Kalau anaknya tadi misalnya sekolah atau misalnya anaknya kerja misalnya. Sampai-sampai kadang kalau dibangunin sama orang tuanya, kadang-kadang ada yang bilang, sudahlah biarlah pak. Anak kita sian pak, capek kerja pak. Biarlah dia tidur. Ya sampai-sampai kita ngomong kayak gitu. Memang capek nian. Sampai ada sebagian saking itunya kasih sayangnya ibu dan bapaknya tadi, anaknya tadi dibiarin sholatnya ditinggalin. Sampai-sampai tidak dibangunin. Kayak mana itu? Siapa yang dosa? Orang tuanya. Ya orang tuanya yang menanggung dosa si anak tersebut. Wajib kita bangunin anak kita, bangunin sholat. Ya, sholat, ajari dulu sholat boleh di rumah atau misal kita bawa ke masjid. Yang penting intinya dia sholat lah. Ya, mau dia sholat di mana, yang penting ya dia sholat tetap sholat. Nah, tapi lebih bagusnya kita ajarkan anak tersebut sholatnya di masjid. Kapan? Ketika dia masih umurnya kecil. Ketika dia kecil kita bawa ke masjid. Tapi ketika kalau dia belum tamyiz, itu jangan dibawa ke masjid. Anaknya masih kencing misalnya, cur di masjid kencing, atau misalnya lagi sholat dia masuk ke lorong, ya, sarung imam tadi ditarik-tariknya, atau makmum yang lainnya kopiahnya diambil, duntalnya misalnya, itu belum tamyiz. Atau belum tamyiz jangan dibawa ke masjid, takut dia buang hajat atau dia kencing di masjid. Kalau dia sudah tamyiz enak. Memang anak-anak kecil itu bawaannya pasti mau main-main. Jangankan anak-anak, orang tua saya sering di masjid lihat itu masih bergurau. Ini yang tua itu. Ini anak-anak kecil biasa main. Ala kulli hal. Jadi pengurus masjid dia harus sigap. Siapa orang yang tua atau yang muda yang disegani sama anak-anak, dia suruh duduk di belakang sop yang belakang. Mantau anak-anak tadi. Nah, jadi sambil main, sambil dia anak-anak kecil sambil sholat, dia di belakang sholat. Sambil dia tengokin. Nah, jadi kalau ada yang main, nengok kan biasa anak-anak itu kan nengok. Jelitin gitu. Nah itu takut dia. Nah itu tidak masalah. Boleh. Nah, jadi sholat di belakang anak-anak itu. Jadi anak-anaknya tidak ada yang main. Ini ada juga sebagian pengurus masjid. Anak-anak tadi ribut, main. Pergi tak kamu? Keluar sana. Keluar semua, usah sholat. Akhirnya besok mau sholat, ngapa tak pergi ke situ, ke masjid itu, ke musola, ke langgar itu. Tua tuh marah tadi. Jadi kami main di depan sini katanya. Pas waktu ngaji kami baru masuk. Wak juga yang disalahi ya. Ya, memang hobi marah wak tuh. Nah, itu jangan ya. Anak-anak main maka yang disegani itu sop di belakang. Jangan sampai anak-anak kosong di dalam masjid, musola ataupun surau. Nah, jangan sampai kosong. Karena kenapa? Nanti generasi ke depannya yang ngisinya siapa? Ya anak-anak yang main-main tadi itulah yang ngisinya. Ya, kadang kalau kita sudah tua misalnya nengok, ini yang dimarahi dulu nih, Allah jadi imam, lah jadi khutib, ya, lah ceramah di dalam masjid nih. Padahal dulu naudzubillah min dzalik nakalnya. Ya ngisinya anak-anak itulah. Nah, tapi jangan dimarahi. Takut kaget ke depannya masjidnya megah, masjidnya bagus. Jangan masjidnya, WC masjidnya bagus. Tidur pun di dalam masjidnya nyaman. Itu kan keramiknya, granitnya bagus semua. WC-nya saking enaknya duduk nyangkung tidur dia. Saking nikmatnya WC masjid. Apalagi ketika di dalam masjidnya. Nah, jangan sampai generasi kita tidak ada yang pergi ke masjid. Kadang-kadang ikhwan kita, saudara kita dari jamaah tabligh itu kadang ngetok pintu, tok. Assalamualaikum. Ayo pak, sholat pak. Ayo di mana? Pergilah kau, kata dia. Tahu tak? Aku ini orang Islam juga. Aku sholat juga. Pergilah kau sana, katanya. Padahal cuma ngajak sholat.
Malah kalau jamaah tabligh habis ente sholat, ya pas waktu makan diajak makan ente. Ya, makan sama mereka. Alhamdulillah, orang ngajak kebaikan itu, ya kita terima, kita sambut. Jangan kalau orang ngajak kejahatan, kejelekan yang kita rangkul, jangan. Nah, itu yang salah. Nah, tapi memang syaitan itu menghiasi sesuatu, itu memang tampaknya indah ya. Tampaknya indah, bagus. Nah, tetapi di situ menjerumuskan kita ke dalam lembah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang ngajak, ya Pak, insya Allah Pak, ya, saya ke masjid. Doain mudah-mudahan kaki saya mudah, ringan untuk melangkah ke masjid. Ada juga kadang ngajak pengajian, Pak, pergi pengajian yuk. Saya belum dapat hidayah ini. Ya, Habib, masih belum bersih hati kata dia. Malaikat apalah yang harus membersihkan hati ente? Baru bisa pergi ke masjid. Nah, tapi ala kulli hal. Jadi buat ini ya Bang, kesepakatan di masjid itu. Kalau orang yang mati jarang ke masjid, tidak usah sholatin di masjid. Sholatin di rumah be. Ya, cukup sholat rumah langsung bawa ke pemakaman. Iya kan? Ada belum buat kayak peraturan kayak gitu? Belum ya. Nah, tapi kita buat peraturan kayak gitu, masjid sebelahnya masih banyak. Ya, masih ada masjid-masjid yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semangat, istiqomah, rajin ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk di dalam udzur. Yang pertama adalah tidur. Ya, bukan mutlak tidur ya. Ada tidur yang diharamkan, yang tidak boleh kita tidur di waktu sholat. Kecuali kalau kita azam ada keinginan bakal melakukan sholat. Lewat tidak dosa. Nah, kalau pengalamannya sering lewat, nah ini yang menyebabkan dia berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Atau misal contoh, malam main gaplek misalnya. Habis pengajian rajin. Pengajian main gaplek, tetap main gaplek misalnya. Cepak, tepuk tiap malam. Tidak tahu tetangga sebelahnya itu pening dengarnya. Allah, apalah ini. Bunyi ketak-ketuk. Pakai karet kan, Ada yang pakai jepitan. Ya, jepitan jemuran dijepit. Kadang bersusun sampai 10 di kuping. Balik merah-merah kupingnya. Itu tiap malam main gaplek sampai jam 2 malam. Yakin tak subuhnya bangun kalau dia tidur? Kalau Habib tak bakalan tidur, tak bakalan bangun. Ya, subuhnya tak bakalan bangun. Kalau untuk pribadi ya, pribadi Habib tak bakalan bangun. Kalau antum kayak mana, bangun tak? Kira-kira lah, bangun atau tidak? Tak, sama berarti ya. Ya, sama berarti. Tapi ada sebagian orang, dia biasa begadang memang, sampai jam 2, jam 3. Tapi tidurnya cuma sejam. Sejam masuk jam 4 lewat. Subuh masuk dia bangun biasanya. Itu boleh tidak dia tidur? Boleh. Ini termasuk pengalaman dia ya. Secara pribadi, maka tidak boleh dia tidur. Kalau kita tidak mampu, misalnya Bib, ini kan belum masuk subuh Bib. Kan belum ada keharaman kata dia. Tidurnya jam 3 atau jam 4. Tapi kita yakin bangun atau tidaknya. Kalau kita yakin bangun, insya Allah tidak bermasalah. Kalau kita yakinnya tidak bakal bangunnya kaki asar misalnya. Pengalaman tahun kemarin kayak gitu. Sudah tidurnya berdosa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melalaikan daripada perintah Allah, di antaranya adalah sholat. An-naum. Kita membahas tentang naum, tidur. Maka dilarang oleh syariat kita tidur kapan? Ba'dal asar. Yurithul junun. Mewariskan penyakit gila. Pernah ada satu orang di Palembang, ada satu kiai tausiah.
bahwasanya barang siapa yang tidur ba'da asar dia bakal mewariskan penyakit gila. Dites sama dia. Iya nian ndak ya kata dia. Akhirnya tidur dia 40 hari asar. Sampai pas 40 hari dia bilang, ndak ada gila nih kata dia. Kebetulan malam isyaknya dia nunggu guru ini ngajar habis jam 11 lah kurang lebih. Sampai balik ke rumah jam 12 sampai jam setengah 1. Ya, orang yang uji coba ini datang ke rumah guru tadi, ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukalah sama si guru tadi. Salaman dia. Ada apa inti? Ada hajat? Enggak. Saya kemarin pernah dengar guru ceramah katanya. Bahwasanya orang siapa yang tidur 40 hari asar dia bakal dapat penyakit gila. Alhamdulillah sekarang saya sehat kata dia kan. Oh dengan bangganya dia bilang alhamdulillah saya sehat. Akhirnya kata gurunya sekarang ini jam berapa kata dia. Jam 1. Ini dati orang bertamu jam 1 malam kata dia. Ah ente sudah gila ini kata. Yang melamun nih orang tadi. Iya juga udah ya. Akhirnya dia balik. Karena kenapa semangat mau nyampaikan bahwasanya saya sudah tidur asar 40 hari. Tapi tidak stres, tidak gila kata dia. Tapi dia ngetok rumah guru tadi jam 1 malam. Kalau orang yang ngetok pintu jam 1 malam kecuali ada kepentingan. Sakit atau mendesak dan yang lainnya misalnya. Nah itu harap maklum ya kalau malam. Kalau ini ngetok cuman ngabarin, cuman 40 hari dia tidur asar, itu memang sudah stres ya. Nah, jadi tidak boleh kita tidur kapan? Ketika ba'da asar. Begitu juga tidur ba'da maghrib. Karena mabaina isya'in, antara maghrib dan isya, itu Allah berikan ijabah doa. Ya. Diberikan keberkahan di waktu antara isya'in, antara maghrib dan isya. Kak salafun saleh itu menyibukkan dirinya dengan baca-baca Al-Quran. Orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu. Kalau pas waktu maghrib itu tutup semua. Yang kerja tutup, toko tutup. Di rumah juga ada kesibukan, TV juga dimatiin. Masih ada yang adatnya seperti itu. Maghrib TV masih hidup? Ada? Masih ada? Nggak, Bib, HP, TV tidak ada lagi, HP yang hidup. Nah, ini sudah ya dari keluarga kita lah. Ya, dari anak kita, istri kita misalnya. Nah, ada TV dimatikan. Kasih tahu, ini antara maghrib dan isya itu Allah berikan keberkahan. Waktunya berkah antara maghrib dan isya. Dimatikan dulu, sudah baca Al-Quran, baca wirid, baca zikir, sholawat sama Nabi, baru dia terserah. Ba'da isya, setelah isya mau makan, mau nonton TV, tidak masalah. Megang HP. Kadang-kadang juga kita tengok kalau main HP, aktif dia. Facebooknya aktif, Twitternya aktif, WA-nya aktif, semuanya lengkap di dalamnya. Kita tengok, fulan ini tidak sholat berarti. Tidak tahu anaknya yang mainnya. Ala kulli hal. Nah, jadi kalau bisa, ya masjid misalnya TV, HP dan yang lainnya dinonaktifkan ketika waktu antara maghrib dan isya. Jangan sampai kita lalai. Ala kulli hal. Begitu juga di antaranya di sini disebutkan tadi ada Habib ngutip ya di dalam kitab syarah daripada Safinatun Najah juga. Nah, itu disebutkan di sini di dalam hadis Nabi SAW, la yuraddul qada ila du'a. Tidak bakalan kita bisa menarik ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali doa. Inna sakiyu wa sa'idu, sesungguhnya orang yang celaka dan orang yang selamat itu sudah maktub, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, fil azalnya sudah dicatat. Mau ndak mau kita harus ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sama kayak lomba lah. Kalau orang lomba itu kan ada yang menang, ada yang
yang kalah. Sama. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang cedera. Ada yang patah kaki, ada patah tangan misalnya. Ala kulli hal. Nah, itu sudah maktub. Ada yang mengingatkan. Misalnya ente jangan ikut lomba lah, jangan ikut lomba manjat pinang. Akhirnya manjat juga dia misalnya. Kemarin kita sampaikan enggak usah lah lomba manjat pinang. Akhirnya enggak masalah lah. Manjat, jatuh, patah kaki misal, patah tangan atau patah leher misalnya. Itu sudah ketentuan azalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita tolak, kita cegah dengan apa? Dengan doa. Maka kalau orang-orang dulu itu ketika masuk ke rumah, doanya yang akhir itu doa apa? Tolak bala. Doa baca doa apa, Pak? Doa selamat. Sekalianlah tolak bala. Ya, kalau dalam syariat tidak ada itu tolak doa. Doa tolak bala itu tidak ada. Ya, dalam kitab tidak disebutkan doa tolak bala misalnya. Itu tidak ada. Ala kulli hal. Nah, jadi maka banyak orang yang doa ya Allahumma dafi'al bala ya Rahman, Allahumma dafi'al bala ya Rahim. Itu kan dibalik tangannya kan, telapak tangannya dibalik. Supaya kenapa? Ini tafaulan. Tafaulan ini supaya apa? Kita memohon kepada Allah, kita dihindari daripada bala, musibah dan bencana. Kalau kita kayak gini juga tidak masalah. Diputar juga tidak apa-apa, tidak masalah. Sama kayak orang ngelempar. Bisa ada orang ngelempar batu, kita nangkisnya nolak lemparan tersebut. Pakai apa? Macam-macam, pakai tangan, pakai kayu misalnya, pakai kain misalnya. Nah, gitu tolak. Nah, sama seperti doa juga. Boleh dibalik seperti ini atau ditelentangkan sini, tidak masalah juga. Nah, maka banyak zaman itu orang setiap masuk ke rumah baca doa tolak bala supaya dihindari daripada musibah, bencana dan yang lainnya. Nah, jadi ketentuan yang sudah ditentukan Allah bisa dirubah dengan doa. Doa itu banyak. Bukan doa kita yang mustajab enggak. Doa orang tua kita juga bisa mustajab. Yaitu 7 lapis langit itu tembus ya. Kalau doanya orang tua. Wabil khusus doa seorang ibu kepada anaknya dan doa seorang kakak kepada adik-adiknya atau sebaliknya. Kita punya adik, punya kakak, itu doanya mustajab. Kalau ibu itu di atas ya. Setelah itu baru dulurnya. Itu doanya mustajab, doanya mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wala yazidu fil umur illal bir. Tidak bakalan bertambah umurnya seseorang kecuali dengan berbakti. Kalau kita berbakti dengan orang tua, umurnya panjang. Ya, panjang umur kita kalau kita bakti kepada orang tua kita. Orang tua ini kan ada 2 macam. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu dan orang tua biologis kita, bapaknya kita. Yang mana lebih utama? Orang tua biologis atau orang tua yang mengajarkan ilmu? Orang tua yang mengajarkan ilmu itu lebih afdal daripada orang tua biologis. Orang tua biologis ini cuman hanya memberi makan yang dohir. Tapi kalau guru itu dia memberikan dohir dan batin. Maka ta'aluk para muridin, para penuntut ilmu itu di zaman-zaman dulu. Mereka tidak belajar. Mereka hanya khidmat. Ambil air wudu, ambil air. Sudah itu bawain air. Khidmat ngantarin guru dan yang lainnya. Itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makomnya bukan hanya sekadar makom-makom biasa. Makomnya muqarrab. Ya, makomnya tinggi, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita ngelihat contoh misalnya orang yang di Mekah itu, kalau ngelihat Ka'bah yang di Mekah biasa kan?
Tiap hari ditengok sama dia. Tengok Ka'bah. Sudah bosan lah kalau bahasa kita. Itu yang dilihat terus. Coba yang ndak pernah ngelihat Ka'bah. Pengen ndak? Nyentuh Ka'bah, doa depan Ka'bah, sholat depan Ka'bah, pengen. Jadi ala kulli hal. Itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak pengajian juga. Buka pengajian, dimanapun pengajian, majelis ilmu, yang datangnya itu orang jauh-jauh. Tidak ada orang yang dekat. Paling yang sikok 2, bisa dihitung tangan. Itu orang jauh semua. Karena kenapa? Karena mahrum, mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, ala kulli hal. Jadi kita masuk lagi, di antaranya di sini tadi adalah la yazidul umur ilal bir. Tidak bakal bertambah umur kecuali dengan ketakwaan atau berbakti kepada kedua orang tua. Innar rajula la yahrumur rizq bidzanbi adnabahu khususan al-kidhib. Di sini disebutkan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan rezeki yang Allah berikan sebab daripada dosanya ndak. Banyak orang yang banyak maksiat, rezekinya lancar. Iya kan? Orang ndak nyembah Allah, orang kafir, rezekinya banyak. Orang ndak sholat, rezekinya banyak. Pernah ada satu orang datang, Bib, ana nih kalau rajin sholat, kadang kerjuannya itu ndak dapat, Bib. Kadang duit masuknya dikit, kan, kata dia. Tapi kalau ana ndak sholat, Masya Allah, Bib, kata dia. Kayak mana itu? Istidrat namanya. Ya, itu tipuan syaitan. Ya ala kulli hal. Jangan. Ente ada rezeki, ya, ada ida, tetap ibadahnya tetap. Jangan berkurang sedikit pun. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila khusus di antaranya diharamkan bagi seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, khususan kizib, khusus bagi orang pendusta, pembohong. Jadi orang yang biasa bohong itu rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdusta ataupun berbohong. Wa kathratun naum tujibul fagar. Banyak tidur bakal menyebabkan miskin. Kalau bahasa pepatah dulu, kalau ayam itu, ayam sudah berkais, kita masih tidur. Ayam itu sudah berkais, anaknya, induknya sudah kenyang, kita baru bangun. Nah, jadi kathratul nom, banyak tidur, itu bakal menyebabkan kefakiran. Di antaranya juga yang menyebabkan kefakiran, an-nom uryanan. Tidur dalam keadaan telanjang. Tidur dalam keadaan telanjang ini termasuk daripada mewariskan kefakiran. Mandi telanjang misalnya, atau tidur telanjang. Nah, ini tidak boleh. Biarpun dalam rumah rapat, tidak ada yang ngelihat dan yang lain. Ya, jangan. Sampai kalau kita dalam kamar juga kita tutup ya auratnya kita. Pakai sarung lah minimal, atau celana auratnya jangan kelihatan. Nah, itu termasuk daripada penyebab kefakiran atau kemiskinan. Begitu juga wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub. Nah, jadi misalnya dia dalam keadaan posisi junub, sudah masuk WC, dia kencing, istinja, setelah itu dia wudu. Minimal dia wudu lah. Wudu, setelah itu baru dia makan. Tapi lebih afdalnya ketika dia junub langsung mandi. Langsung mandi baru dia makan. Tapi dalam hukum fikihnya, orang makan dalam keadaan junub ini hukumnya adalah makruh, bukan haram, makruh. Begitu juga diantaranya penyebab kemiskinan tahawun bima yastaiqat, ya, min fatatil maidah. Nasi yang jatuh atau makanan yang jatuh dari
hidangan makanannya. Misal kita kadang makan kan, jatuh kan, dibiarin. Jatuh dibiarin, jatuh dibuang misalnya. Nah, ini yang menyebab kefakiran. Jangan sampai kita makan sampai berkecer-kecer, banyak petaburan. Nah, itu yang petaburan tadi diambil. Kita makan. Nah, di antaranya juga menyebabkan kemiskinan, harga syaratul basal wa thawm, membakar kulit daripada bawang putih dan bawang merah. Ini menyebabkan kefakiran. Di antaranya juga menyapu albait lailan. Dia malam hari nyapu. Wabil khusus maghrib. Mulai maghrib tuh nyapu dia. Nah, ini menyebabkan kefakiran. Jangan kita nyapu malam hari. Ada juga kalau zaman itu tuh bilang, tidak boleh kita nyapu maghrib, kaki ketemu hantu, kata dia. Iya kan? Apalagi nyapu halaman rumah, kaki ketemu pocong nanti. Itu sebenarnya ya nakutin lah istilahnya. Tapi yang lebih menakutkan, kita nyapu itu menyebabkan kefakiran, kemiskinan. Nah, begitu juga tarkul gumamah. Meninggalkan sampah. Ya, rumah kita ada sampahnya. Di kamar kita ada sampahnya. Tidak kita buang. Nah, ini penyebab daripada kefakiran. Jadi kalau ada sampah dibersihkan, dibuang. Tapi Beb, buang sampahnya nyapu juga malam juga nih Beb. Menyebab miskin juga sama. Sampah juga menyebabkan miskin. Setelah itu ya malam juga menyebabkan miskin. Ala kulli hal. Berarti sebelum maghrib jam 5 sore itu sudah bersih semua. Setelah itu diantaranya menyebabkan kemiskinan masyi amamal masyayikh, berjalan di depan guru. Berjalan depan guru itu termasuk menyebabkan kefakiran. Jadi kalau alhamdulillah lah kita orang Indonesia ini termasuk orang yang tawadhu, yang rendah hati. Kalau ada orang kadang yang bukan syekh, bukan guru, itu jalannya nunduk kan? Boleh tak jalan nunduk? Tapi kalau faham yang sebelah itu bilang tak boleh. Nunduk itu hanya kepada Allah. Tak boleh nunduk kepada manusia. Ya betul memang, tak boleh nunduk. Tak boleh kita sujud kepada manusia. Tapi kalau kita nurunin tangan jalan depan orang, nyembah manusia tak? Enggak kan? Ya. Tapi di Hadramut jadi beda tulap santri baru sama santri yang lama. Kalau santri baru datang ke Yaman, sekolah di sana mondok ataupun kuliah, ketika di depan syekhnya nih santri yang baru nih nundukin kayak kita di Indonesia. Tapi santri yang sudah lama itu jalannya biasa weh. Kalau di Tarim memang enggak ada nunduk kayak gitu, cuman Indonesia aja. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, selain itu enggak. Nah, jadi ala kulli hal. Nah, itu apakah boleh atau tidak? Kalau dalam hukumnya diperbolehkan. Karena kita kan enggak ada niatnya nunduk untuk manusia. Ya, dan begitu juga kita enggak ruku ataupun batasan sujud. Dan kita tidak menuhankan manusia. Ala hasabun niyah, tergantung daripada niatnya. Sama kayak kita salaman lah sama orang tua misalnya. Sambil nunduk. Nyembah enggak kan? Kalau nyium kaki nyembah atau tidak? Tidak. Nyembah itu kan ada tata caranya kan? Ya, tegak, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujudnya. Nah, kecuali kalau misalnya orang tua kita duduk di kursi, kita sholatin misalnya. Sambil kita sujud. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu memang dilarang oleh syariat. Oleh kuliah. Nah, di antaranya berjalan di depan guru ya. Berjalan di depan guru itu dilarang ya, dilarang. Menyebabkan kefakiran. Nah, begitu juga an-nida liwalidain bi asma'ihima. Kita memanggil orang tua dengan namanya.
Yuk manggil namanya be. Misal bapaknya Joni, oh Jon. Ini anaknya, oh, kurang ajar nih. Karena kenapa? Karena anaknya memang diajari sama bapaknya kayak gitu. Wajar kan? Wajar. Ya, Amerika seperti itu. Nah, hati-hati, jangan sampai Indonesia yang seperti itu. Wabil khusus Jambi. Ya, sama lah saya ke suami istri lah. Suami istri kan kadang suaminya manggil adik, suami istrinya manggil abang atau kakak misalkan, abang panggil. Jangan manggil nama, bini manggil nama suaminya. Woi, misalnya namanya apa? John, sini John. Atau manggil nama istri. Kalau istri maklum lah, dia kan di bawah umurnya kan. Kita manggil nama atau manggil adik. Nah, itu termasuk daripada adat ya, daripada adabnya. Adab kita sesama suami istri. Begitu juga kakak adik. Kakak adik manggil abang manggil adik dan yang lain. Aku lihat. Tapi di Jambi sebagian ada kan, suami istri manggil nama. Ada sebagian karena si istrinya itu dia lebih tua dari suaminya. Bisa juga ada. Nah, itu sebutan atau etika ya, di dalam suami istri. Alaikulihal. Nah, ini diantaranya hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi fakir. Di antaranya begitu juga, di antaranya Isra'ul khuruj minal masjid. Keluarnya cepat dari masjid. Imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur dia. Belum doa, belum zikir, belum sholat sunnah, dia langsung kabur. Kecuali misalnya dia ini ada kerjaan lah misalnya, mendesak, tidak mungkin dia bakal nunggu zikir dulu misalnya. Tapi dia harus keluar. Ya, minimal doa lah. Dia doa, sudah doa dia keluar. Jangan imam salam itu sebelum imam assalamualaikum, imamnya tadi belum selesai, langsung dia keluar, langsung berdiri. Kayak mana anak-anak kecil itu. Kan anak kecil kan imam belum salam, imam salam nih kita bakal marah nih, salam langsung keluar dia, lari. Jangan. Ini menyebabkan kefakiran, ya miskin. Begitu juga tarkul ghuslul awani. Meninggalkan membasuh piring-piring, wadah-wadah bejana yang ada di rumah. Di rumah misalnya di dapur bertumpuk-tumpuk. Sudah lagi minggu depan baru nyucinya. Jangan kan piring, sendok. Ya, alhamdulillah. Nah, ini yang menyebabkan daripada kemiskinan. Begitu juga di antaranya sini terakhir wa tabkiru lidh-dhahab lil aswaq wa bud'u fir ruju' minha. Pagi-pagi ke pasar. Pagi-pagi dan ke pasar. Baliknya lamonian. Nah, ini termasuk daripada menyebabkan kemiskinan. Kecuali kalau memang dia dagang di pasar. Itu beda konteksnya. Dia ini tidak ada pedagang, tidak ada, memang belanja ke pasar, tapi hobi ngerumpi. Duduk, ngobrol-ngobrol, minum kopi, minum teh, sampai berjam-jam. Baru keluar dari pasar. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini menyebabkan daripada kefakiran. Ala kulli hal. Nah, di antaranya nom tadi. Nom termasuk daripada fakir ya. Kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur termasuk daripada menyebabkan seseorang tersebut fakir. Kathratun nom tujibul faqr. Ya, orang sudah berkais-kais dia masih tidur. Ya, sudah orang dapat dia baru sibuk nyari-nyari. Ya, lah habis, sudah dimakan, diambil kawan. Ya, memang rezeki itu semuanya sudah dijamin, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada ikhtiarnya juga. Tetapi begitu juga ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak, jangan kita memvonis rezeki itu datangnya disebabkan usahanya kita. Ini banyak yang gagal nih. Ya, dia mengatakan bahwasanya rezeki itu karena saya usaha, saya rajin bangun, saya memang modalnya banyak karena usaha saya. Jangan. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang
zat pemilik rezeki itu Allah, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Nah, jadi kita jangan merasa bangga kita usahanya kita misalnya kegiatan bisnisnya kita misalnya. Karena kita memang semangat mencari harta tadi. Jangan kita mengatakan asal rezeki itu asalnya dari kita, enggak. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan. Ya, pena ini kok ini pertanyaannya panjang lebar nih. Ya di dalam alam kubur, ini pena nih kok nih. Tanya panjang lebar. Ada yang kisah yang pemuda yang bawa kapak itu. Bawa kapak ngebek kayu di hutan. Itu kapaknya itu panjang lebar ditanya. Iya, 40 hari 40 malam. Itu sama kayak di dalam alam barzah, dalam alam kubur itu sehari itu 80 tahun di dunia. Di dunia 80 tahun dia cuma sehari. Lama enggak? Lama. Iya. Nah, jadi ala kulli hal. Nah, jadi kita cari harta, rezeki semuanya yang halal. Insyaallah mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir adalah an-nisyan. Termasuk udzur salat lupa. Kalau yang muda mungkin tidak lupa. Makan pernah lupa? Ya, makan tidak pernah lupa. Tidur, ada yang lupa. Oh ya anak, ente berapa hari tidak tidur? Sebulan tidak tidur. Lupa anak. Pernah ada yang lupa tidur? Tidak. Tapi anehnya, sholat sering lupa. Itu termasuk nisyan atau tidak? Nah, disengaja. Ala kulli hal. Ini nisyan di sini dimaksudkan adalah orang yang memang lupa, tidak tahu lupa memang waktu sholat sudah masuk, akhirnya keluar waktu. Ada di antaranya disebabkan dikarenakan kenapa? Yatasyaghala bimutala'atil kitab. Misalnya dia thalabul ilm atau misalnya guru. Akhirnya asyik dia belajar kitab. Bolak-balik kitab. Akhirnya keluar waktunya. Atau dia sambil baca Quran. Saking nikmatnya bacaan Al-Quran tadi sampai 30 juz khatam misalnya. Pas nengok jam, 30 juz selesai nih. Berarti sampai berapa hari? Sehari dia baru selesai, nengok 5 waktu lewat. Saking asyiknya dia baca Al-Quran. Ada belum? Ada zaman sekarang orang kayak gitu? Tidak ada ya? Mungkin ada lah, tapi tidak ketahuan be. Ya, mungkin ada tapi tidak ketahuan. Ini kalau udzurnya diantaranya udzur syar'i seperti baca Al-Quran, mutola'ah, belajar misalnya hal-hal yang bermanfaat, maka itu termasuk udzur ketika dia lupa. Atau misalnya di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu ada satu sahabat ketika dia sudah baca Al-Quran itu sampai keluar waktu sholat. Saking apa? Saking khusyuknya ketika dia baca Al-Quran. Kayak mana itu termasuk udzur atau tidak? Termasuk udzur. Atau mutalaah kitab. Saking nikmatnya baca kitab tadi, lupa dia sholat. Itu termasuk udzur. Tapi biasanya kadang-kadang kalau pemuda itu jarang lah lupa. Ya, jarang kita lupa. Atau misalnya kalau dia pemuda lupa, punya istri, ketinggalan. Mana bini anak? Ya, kalau dia memang benar lupa, memang sering ketinggalan memang. Tapi ala kulli hal, itu tidak ada. Jarang manusia itu kalau lupa seperti itu. Kalau lupa-lupa misalnya naruh pulpen atau kunci misalnya, itu wajar ya. Atau HP salah taruh di mana, atau dompet dan yang lainnya, itu wajar. Nah, tapi kalau yang seperti meninggalkan sholat, itu tidak wajar. Tapi ada waktu yang memang Allah kasih ente dilalaikan oleh Allah, memang lupa untuk melakukan sholat. Habib pernah kalau tidak salah sekali. Ya, sibuk-sibuk kitab akhirnya lupa. Belum asar.
Padahal sudah adzan maghrib. Pernah itu? Ala kulli hal. Nah, jadi kalau hal yang termasuk daripada udzur itu di antaranya lalai, itu termasuk udzur di dalam salat. Yang tidak itu seperti idza nasya'a an manhiyan anhu. Ketika dia melakukan hal tersebut tapi dilarang, tahrim, hukumnya diharamkan oleh syariat. Seperti main apa? Kakimarin au karahatin kala bisyatranji. Atau misal main kartu atau main apa? Catur. Ya, main catur akhir saking asyik main, lupa, tinggal sholat. Nah, ini hukum sholatnya adalah keluar sholatnya adalah haram. Falaysa bi udrin, maka tidak termasuk daripada udzur. Faya'thamu bihi, maka hukumnya berdosa. Wa yajibu alaihi qada' fauran, maka wajib dia melakukan qada' seketika itu. Ketika dia ingat, oh sudah lewat waktu zuhur, misal masuk asar. Setelah asar, boleh tidak dia mengqada' sholat? Boleh. Itu termasuk ada waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat kan ba'da fi'lul asar. Setelah melakukan sholat asar. Kecuali qada'. Kalau qada' tidak masalah. Boleh dia mengqada' sholat fauran. Ala kulli hal an-nisyan. Ini biasanya kalau nisyan ini orang yang sudah berumur biasanya. Sudah berumur itu lupa dia. Kadang dia sudah sholat, ketika ditanya sudah sholat belum? Belum. Akhirnya wudu, sholat lagi dia. Akhirnya sudah masuk waktu, saya sudah sholat tadi. Padahal dia belum pikun namanya, orang pikun. Nah, kadang juga orang yang pikun ini, kalau dia punya anak, dia di rumah anaknya yang satu misalnya yang besar, dikasih makan kenyang, sampai 2 piring makan. Kaget pergi ke rumah anak yang kecil, datang, sudah makan belum, Mak? Belum. Nah, inilah kadang cobaan ya seorang anak diuji oleh Allah. Kayak ujung-ujungnya agak anaknya beribut. Telepon kakaknya, Kak, ngapa mak ini tidak dikasih makan? Ini akhir marah beribut dia. Nah, karena disebabkan pikun. Nah, sama begitu juga kalau dia pikun ataupun nisyan, ini termasuk udzur, ya dia meninggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Ada yang ditanyakan? Langsung, fadhol. Atau langsung 7 atau 9 atau 22 baru terakhir 3 atau 1. Ini pertanyaannya sholat witir. Sholat witir itu dikerjakan ba'da naum ya, ba'da isya. Itu waktu sholatnya sholat witir. Maka di dalam Al-Quran, autiru ya ahlal Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut tafsirannya itu perintah buatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat witir. Sholat witir itu kewajiban bagi Nabi Muhammad, tetapi sunnah bagi umatnya. Bagaimana sholat witir itu? Boleh tidak dilakukan langsung 11 rakaat? Dalam sholat sunnah hukumnya tasyahudnya cuma satu. Tasyahudnya satu pas yang ke-11 terakhir. Bagaimana hukumnya kalau dikerjakan 2 dalam hadis Nabi, sholat sunnah itu mathna 2 rakaat. Maka sholat sunnah itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu terakhir baru 1 rakaat, yang terakhir ke-11 1 itu baru dia
maka dikatakan witir kan. Witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Itu witir. Ala kulli hal. Nah, jadi ditutup dengan satu. Bagaimana hukumnya witir ditutup dengan 3? Kan 3 terakhir kan. Misalnya yang 2 digabung, satunya digabung. Boleh enggak? Boleh, tapi tasyahudnya tetap 1. Jangan nanti dia sholat witir, ya tasyahudnya 2. Rakaat kedua dia tasyahud, rakaat terakhir dia tasyahud. Itu sama seperti sholat maghrib. Nah, jadi sholat witir itu sholat sunnah. Kalau digabung dia 11 rakaat, tasyahudnya 1 di akhir. Kalau dia digabung 3, dia tasyahudnya 1 di akhir. Tapi lebih afdolnya 2, akhirkan 1. Itu afdol. Tapi boleh semua, tidak masalah, diperbolehkan. Nah, tapi masalah afdoliyahnya, masalah afdolnya diakhirkan 1. Setelah Habib pernah sholat tarawih, akhir witir kan. Imam ini sholat witirnya langsung 3. Rakaat yang kedua dia tasyahud. Nah, ini sholat maghrib lagi nih nampaknya. Tegak lagi baru tasyahud akhir yang ketiga. Nah, ini aslinya nih sholat maghrib. Padahal setelah isya sudah sholat tarawih malahan. Ya, salam. Nah, karena kenapa? Karena banyak yang imam ini mereka yang juhal. Juhal ini dia tidak paham masalah ilmu fikih. Masalah ilmu fikih membatalkan sholat, syarat-syarat dalam sholat, rukun sholat, ya, yang disunnahkan untuk sujud sahwi, yang membatalkan sholat di dalam sholat itu apa tidak tahu dia. Cuman suaranya lebih bagus. Ya kan banyak orang kampung kita, wah suaranya bagus, maju depan. Nah, ketika pas tasyahud awal ketinggalan, bingung dia. Karena kan makmum sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Si imam yang tak paham tadi, turun tak ya? Bingung dia. Nah, ini mulai gemetaran. Kalau dia turun, apa konsekuensinya? Sholatnya batal. Karena dia sudah kembali ke rukun dan dia mendatangi tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sholatnya batal. Saking takutnya jadi langsung turun dia. Si makmumnya ikut-ikutan juga. Kalau sama-sama jahil ya sah sholatnya. Kalau sama-sama jahil maksudnya tidak paham dalam hukum itu sholatnya sah. Tapi ketika dia sudah belajar, oh ingat, pernah nih kejadian seperti ini. Nah itu sering kejadian seperti itu. Nah jadi kita kalau bisa yang jadi imam itu afqah, memang dia ahli fikih, paham di dalam hukum. Biarpun suaranya tidak bagus, yang penting tajwidnya bagus lah, makhraj hurufnya bagus ya sudah. Kalau orang kampung itu enggak, yang penting suaranya bagus, melengking misalnya, baru jadi imam. Kalau enggak itu enggak usah. Nah itu kebanyakan. Atau yang sudah naik haji misalnya. Kalau yang belum haji enggak usah. Ya kadang-kadang juga memang ada yang naik haji. Ya, jangankan naik haji, manasik haji pun salah-salah. Ya kewajiban hajinya, rukun hajinya banyak yang salah. Ala kulihat. Nah, jadi yang kita lihat adalah di dalam hukum fikih. Nah, jangan hanya bacaannya saja yang bagus. Tapi kalau bacaannya bagus, qori, tapi afqah itu lebih afdol. Banyak ada tingkat-tingkatannya yang berhak menjadi imam. Dia tengok lagi, misalnya istrinya paling cantik yang mana? Yang paling cantik ini, dia disuruh jadi imam. Kenapa? Khusyuknya lebih daripada yang tidak. Ada misalnya gagah dah ini imam. Oh dia sudah qori, pintar, fakih juga, sudah itu gagah pula lagi. Bininya cantik misalnya, suruh jadi imam. Suruh jadi imam. Yang ini misalnya pendek, hitam misalnya, sudah belakang dulu. Yang gagah dulu suruh maju ke depan. Nah, tapi tidak lah, bukan termasuk ini ya, kriteria bukan. Tapi yang penting adalah afqah, jadi ahli di dalam fikih. Ada yang ditanyakan lagi? Masalahnya begini, Bib. Apa yang dibilang yang saya tanyakan tadi itu, Bib, kan usolli sunatan witri.
Jadi witri kok rokaatain itu maksudnya. Jadi ya dalam niat nih itu kan. Usolli sunatan witri. Witri itu kan ganjil. Ya. Tapi rokaatain ini itu masalah. Iya, kalau disebutkan kalau salat witir kan cuma usolli witran cukup. Oh, nggak pakai rokaat. Dah. Kalau rokaat boleh juga rokaat ini. Itu disebutkan. Rokaat ini boleh, itu cuma sunnah. Cuma usolli sunnatul witir Allahu Akbar sudah cukup. Lagi ada pembahasan yang khusus. Itu kan banyak, ada yang disebutkan rakaataini mustaqbilal kiblah, adaan misalnya. Panjang. Nah, itu ada yang wajib lafadznya, ada yang sunnah. Nah, insyaallah lagi ada pembahasan. Setelah ini insyaallah syurutus shalah. Nah, setelah itu baru tentang aurat ya, aurat. Tentang aurat baru rukun salat. Lagi kita bahas insyaallah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, insyaallah minggu depan kita bakal membahas syarat di dalam salat taharatu anil hadatsin, suci daripada dua hadat, atau taharatu anil najasah fi thawb wal badan wal makan ila akhiri wal istiqbalul qiblah. Jadi insyaallah minggu depan wallahu a'lam bissawab. Kemarin ada pertanyaan Yang head seumur hidup. Jawabannya ada. Kalau head belum ketemu, istihadah mungkin ada. Istihadah ada, kalau head belum ketemu. Ya, mungkin kalau orang head, kalau menurut kedokteran ya, head terus misalnya, keluar terus darah, pernah ketemu? Belum. Nah, coba dicari lagi, mungkin ada mungkin. Dan sebabnya ada perempuan yang tidak head. Nah, apakah pasti ada perempuan yang haid terus, keluar haid terus? Itu merana suaminya. Yang mana haid, yang mana tidak, keluar terus setiap hari misalnya. Nah, ada kuliah. Insyaallah minggu depan bakal kita bahas. Al-Fatihah menatal qabul wal iqbal wa salah kulli hal. Allah yaghfir lana wa yassir al-qulub wa yastur al-uyub, yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahal wal mal wal iyad, wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi al-azwaj wa haqqi al-walidina wa haqqi jami'il muslimin. Allah yubarik lana fi awqatina. Allah yubarik lana fi awqatina. Allah yubarik lana fi awqatina wa sa'atina kunna wa'ikum min dhiri ma'asiyatin illa ijta'ah wa min hadidin musanaji ma'alikul hadin daniya kul hadin mardiya wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yusahi aradana yatil a'marana ma'alutfi wal afiyah wa yusina sabiqatana syakhatimana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna وأننا أشرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسترنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادة السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.